peredaran narkoba yang kami ungkap oleh Satres Narkoba Polres Nunukan tanggal 11 Februari 2021. Memang kita mengungkap satu kasus dengan TKP di dermaga Sungai Jepun. Kebetulan tersangkanya seorang wanita inisial DR, dia seorang PNS di Pemkab. Kemudian kita tangkap, kemudian kita dapati barang bukti 1 bal dengan berat bersihnya 46,41 gram. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mendalam, termasuk tracking HP, didapati bahwa yang akan memesan dari barang ini adalah seseorang berasal dari Lumbis. Kemudian kita selusuri, identitasnya ternyata itu anggota kita, anggota Polsek Lumbis dengan inisial Brigadir EBP. Dia memesan kepada DR ini 1 bal itu, kemudian mentransfer uang melalui rekening DR itu senilai 10 juta sudah ditransferkan, dan transfernya dibantu oleh Bribtu EWN. Jadi dia yang mentransferkan ke rekening DR, tapi uangnya uang Brigadir EBP. Kemudian akhirnya kita amankan ketiganya, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan sudah diakui karena memang jejak digital juga, bukti transfer ada, pembicaraan di handphone juga ada, dan dia sudah akui, dan saat ini sedang proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan kepada yang bersangkutan ini keduanya, selain undang-undang pidana yang akan ditetapkan, kita juga secara simultan berjalan penyidikan terkait dugaan pelanggaran kode etik maupun disiplinnya. Nanti lihat perkembangan mungkin fakta penyidikan Tetapi yang jelas berdasarkan peraturan Kapolri, sanksi maksimal yang nanti bisa mengancam dia adalah sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kita tidak akan ragu-ragu. Jadi artinya, apalagi sejalan dengan menerbis Pak Kapolri baru bahwa tidak ada memberikan ruang kepada para pelaku peredaran narkoba, termasuk di dalamnya anggota. Hanya 2 kalau disampaikan Pak Kapolri, sanksinya adalah pidanakan dan dipecat. Jadi itu komitmen yang sebetulnya kita sudah berkomitmen lama, dan saya sudah menyampaikan berkali-kali, merupakan baik secara lisan, apel, kemudian melalui direktif berupa ST, untuk tidak ada yang mencoba bermain-main. Kalau bermain-main, risiko tanggung penumpang, bahasa komandonya. Siapa yang meminta, dialah yang harus menuai atau menerima risiko. Berarti dia sudah bosan jadi polisi. Masih banyak masyarakat yang berbondong-bondong ingin daftar polisi, dialah mereka yang menjadi prajurit-prajurit Bayangkara. Kalau yang sudah menjadi duri seperti ini, ya kita tidak akan berikan toleransi di rutan kita. Jadi penyidikan berjalan, ketiganya kita tahan di rutan kita. Tersangka utama DR, kemudian pengembangannya ada 2 anggota kita. Kan saya berharap bisa ngembang dan bisa ngebongkar untuk jaringan ke atasnya yang ada di Tawongnya. Tapi sampai sekarang sih belum kita bisa cari karena selalu buntu kan. Kita hanya dapat inisial, alamatnya di mana nggak ngerti juga. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada yang kita dapat titik terang, misalnya si A kemudian alamatnya di mana. Coba kita koordinasi dengan Hubinter, kita bisa koordinasi dengan aparat Malaysia. Nanti ke depan mudah-mudahan. Buat saya hanya 1 Ini mudah-mudahan yang terakhir, tidak ada lagi anggota yang bermain-main dengan peredaran narkoba, karena sudah jelas tidak ada toleransi dan tidak ada pengecualian. Mau pangkatnya apapun, kalau sudah terjerembab di kasus narkoba ini, sanksi pidana, sanksi kode etik sudah pasti di depan mata. Jadi kalau mereka masih sayang terhadap karirnya, masih sayang terhadap dirinya, masih sayang terhadap keluarga, masih ingin mengabdikan diri di kepolisian negara, ya jaga marwah kepolisian dengan menaati ketentuan yang berlaku. Karena narkoba ini kan sudah musuh bersama, musuh negara, sama derajatnya dengan korupsi. Makanya sebetulnya kalau pidananya sebenarnya di undang-undang sudah jelas
1 gram sabu-sabu itu kalau orang mengedarkan bisa diancam dengan hukuman mati. Tapi mungkin penerapannya semua kembali kepada pengadilan ya. Komitmen saya itu ya, jadi jangan ada lagi yang mencoba-coba, khususnya anggota Polres Nunukan dan jajaran, untuk bermain-main ini narkoba. Ya, risiko tanggung penumpang.